Bisa jadi ada orang yang siangnya nggak ada makanan. Jadi nggak usah kita bangga-bangga Bapak Ibu. Alhamdulillah uang kas masjid kita sekarang 60 juta, 80 juta. Tetangga sekeliling coba Bapak Ibu. Kan kasih minjem kudu nama. Ini mah jangan kita biarkan tetangga kita minjam di bank emok yang kata ustadz-ustadz kita itu haram, tetapi kita berbangga-bangga untuk menyimpan uang kas masjid yang puluhan juta. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kita umur, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa untuk menuntut ilmu bersama-sama. Terutama pada kajian kita ini, yaitu bersama-sama membaca Al-Quran, lalu kemudian kita bersama-sama mentadabburinya. Oleh karena itu, di waktu yang sangat cerah ini, ya, di kesempatan yang sangat cerah, alhamdulillah tidak mendung lagi, ya. Kalau bulan kemarin mendung, dan sekarang alhamdulillah cerah. Di bulan kemarin bisa jadi saudara kita yang jualan es, bisa jadi ya, semangatnya menurun. Alhamdulillah sekarang semangatnya kembali lagi. Oleh karenanya Bapak Ibu ya, panas ataupun hujan, semuanya itu baik bagi kita. Orang yang sekarang yang mengatakan alhamdulillah, yang ketika dia jualan es, bisa jadi dia diuji dengan rasa syukurnya. Diuji dengan rasa syukur. Ketika ada orang yang sakit, dia diuji dengan kesabarannya. Jadi, kalau Allah sudah suka kepada kita, Allah pasti memberikan kita ujian. Baik itu berupa sakit, atau anak-anak, suami, dan yang lainnya. Nah, itu tandanya Allah sayang kepada kita. Allah itu ingin menghapus dosa-dosa kita. Jadi kalau ada di antara kita, Bapak Ibu, yang sedang diuji dengan rasa sakit, yang sedang diuji dengan sakit, itu artinya Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Ada yang diuji dengan rasa sabarnya, ada yang diuji dengan rasa syukurnya. Seperti kita pernah mendengar ya cerita, ada seorang laki-laki dan perempuan, mereka dinikahkan oleh orang tuanya. Di mana yang laki-lakinya hitam Bapak Ibu, yang laki-lakinya jelek. Sementara yang perempuannya cantik, putih, bersih. Akhirnya apa kata si laki-laki? Dek, saya bersyukur sekali bisa bersama kamu, katanya. Dia bersyukur, tapi apa kata si perempuannya? Ya begitu Mas, alhamdulillah saya juga bersabar, katanya, karena saya menikah dengan kamu. Karena ini yang menjodohkannya orang tuanya. Jadi yang laki-laki dia diuji dengan rasa syukurnya, alhamdulillah dia bersyukur. Si perempuan diuji dengan kesabarannya, dia katakan saya bersabar punya emas, katanya. Kita ibu-ibu di sini ngaji, Bapak Ibu ya. Sedangkan suami bekerja untuk menafkahi ibu-ibu semua. Seperti disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua orang Bapak Ibu yang ngeluh. Yang satu dia rajin bekerja, saudara ini. Yang satunya lagi dia rajin nuntut ilmu. Akhirnya saudara yang rajin bekerja ini ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kok saya capek-capek kerja, sedangkan ini saudaraku yang satu dia capek nuntut ilmu. Apa kata Rasulullah? Bisa jadi karena saudaramu yang nuntut ilmu ini, rezeki kamu jadi berkah. Rezeki kalian jadi bertambah, kata Rasulullah.
Oleh karenanya ya, di samping suami kerja, berusaha apapun itu Bapak Ibu pekerjaannya, lalu kemudian kita di sini nuntut ilmu, bisa jadi itu yang menyebabkan usaha suami ini jadi lancar. Rezeki yang dibawa suami menjadi berkah. Jadi tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Semua perjalanan kita tidak ada yang sia-sia. Allah pasti akan mencatat semuanya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada ayat 253. Sekarang mah ke prakteknya doang Bapak Ibu ya, tinggal melancarkan. Semua sudah dibahas. Yang ada alif sudah dibahas, yang tasydid sudah dibahas, nun sukun sudah dibahas, mim tasydid sudah dibahas semuanya. Yang harokatnya seperti alif sudah dibahas, yang huruf-huruf tasydid sudah dibahas. Sekarang tinggal praktek dan melancarkan saja. Kita baca ta'awuz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa saya dulu, lalu kemudian nanti Ibu lanjutkan dan kita akan jelaskan maknanya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Silahkan. Kenapa kita berhenti? Karena ada waqaf tulisannya mim. Jadi di sana wajib berhenti. Kita lanjut. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Di sini juga kenapa kita berhenti? Karena ada waqaf qala. Apakah boleh kita lanjut? Boleh. Lebih bagusnya berhenti. Nah, kita lanjut. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu. Nah, pendek ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita baca panjang, berarti harusnya setelah dal ini ada waw sukun. Nah, atau ya masih misal kudais misal ya. Karena ini tidak ada dua-duanya, maka dibaca pendek. Dibacanya biruhil qudus. Nah, pendek ya. Kita lanjut. Walau syaa Allahu maqtatala alladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athum. Walau syaa Allahu maqtatala alladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athum. Jadi kalau napasnya tidak sampai, cukup sampai di sana saja. Nanti kita ulangi ya. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu
Faminhum man amana wa minhum man kafar. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu. Walau syaa Allahu maqtatalu. Ibu jangan lupa ya, kalau harokat alif setelahnya ada hamzah dibaca 6 harokat. Bisa 5 mangga. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Jadi begini Bapak Ibu ya. Rasul-rasul mereka ada kelebihan masing-masing. Di antaranya kan diberikan mukjizat ya Bapak Ibu. Contohnya Nabi Isa atau Nabi Musa, kira-kira mukjizatnya apa Nabi Musa? Betul, tongkat jadi ular. Terus apalagi? Mau membelah lautan. Nabi Isa kira-kira mukjizatnya apa? Mengobati ya orang yang buta, bisa diobati ya, bisa menghidupkan atas izin Allah, menghidupkan burung itu bisa atas izin Allah. Lalu kemudian Nabi siapa? Nabi Muhammad. Kira-kira mukjizat beliau apa Bapak Ibu? Al-Qur'an. Apalagi selain Al-Qur'an? Ini jadi apa? Ilmu baru buat kita ya. Rasulullah bisa membelah bulan Bapak Ibu. Bisa membelah bulan. Gimana hadisnya? Ada seorang laki-laki yang suka apa namanya Bu ya, yang lingkaran itu tuh, saya lupa, bergulat. Laki-laki yang suka bergulat. Dia naik ke batu yang besar menantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Wahai Muhammad, katanya, di depan orang-orang Bapak Ibu, kalau kamu bisa mengalahkan saya bergulat, saya siap masuk Islam, katanya. Dia kira Nabi Muhammad lemah Bapak Ibu. Tapi faktanya apa kata Rasulullah? Siap. Akhirnya turunlah dia bergulat. Tidak nyampe menit Bapak Ibu. Hanya hitungan detik saja. Dia langsung dipelantingkan oleh Rasulullah. Akhirnya si jago gulat ini penasaran. Wah, ulang katanya. Diulang. Ulang lagi Muhammad, diulang lagi, dipelantingkan dalam hitungan detik oleh Rasulullah. Rasulullah kuat Bapak Ibu. Dada beliau bidang Bapak Ibu, kuat beliau, proporsional badan beliau. Dia nggak percaya lagi, ulang ketiga kalinya. Dia ulang lagi bergulat, dia kalah. Gimana kata Rasulullah? Saya nggak mau masuk Islam, kecuali kamu perintahkan pohon-pohon ini berbicara, katanya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan pohon tersebut berbicara. Pohon-pohon tersebut Bapak Ibu bertasbih. Apa kata si tukang gulat ini? Ini mah sihir katanya tuh. Ada saja alasan teh Bapak Ibu. Ada alasan. Ini mah sihir, saya nggak mau masuk Islam. Jadi gimana atuh kata Rasulullah? Saya siap masuk Islam kalau kamu bisa membelah bulan, katanya. Coba. Ada saja alasan teh ya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kalau itu permintaan kamu, saya juga punya permintaan. Kumpulkan orang sebanyak-banyaknya, lalu saya akan membelah bulan, kata Rasulullah. Si tukang gulat ini mengumpulkan banyak orang Bapak Ibu. Pada saat itu atas izin Allah, Rasulullah mengangkat tangan beliau sampai kelihatan ketiak beliau yang putih itu Bapak Ibu, kelihatan. Dan kita mah beda kan, ketiak kita pada hitam. Beda Bapak Ibu ya. Rasulullah Bapak Ibu ya, Masya Allah, ketiak beliau yang putih. Harum beliau Bapak Ibu. Harum ya. Kita mah kadang harum kadang busuk Bapak Ibu ya, kita mah kadang harum kadang busuk. Enggak pakai Rexona kita mah ya, aduh busuknya minta ampun. Apalagi kalau kita udah di pasar ya, sudah beda-beda, bau apa beda-beda Pak. Beliau angkat tangan beliau, kata sahabat sampai kelihatan ketiak beliau.
Beliau belah bulan itu jadi dua, ke timur dan ke barat. Faktanya bagaimana pada saat itu? Ternyata banyak orang yang masuk agama Islam. Itu tujuan Rasulullah, Bapak Ibu. Bukan sombong. Itu mukjizat Rasulullah. Selain Al-Quran kan? Apalagi kira-kira mukjizat Rasulullah, Bapak Ibu? Ini sebagai ilmu lagi ya, yang bawa buku ini dicatat. Pertama, ada seorang sahabat ketika berperang, Bapak Ibu ya, melihat Rasulullah, perut beliau itu sudah dikencangkan, Bapak Ibu. Dulu mah kalau waktu perang sedikit bekal, Bapak Ibu. Jadi dikencangkan sabuk beliau, disimpan batu di tengah-tengah itu tuh. Para sahabat juga sama. Akhirnya ada seorang sahabat yang kasihan melihat Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya ada makanan, katanya. Saya hanya mengundang engkau, wahai Rasulullah, silahkan datang ke rumah. Jadi si laki-laki ini, Bapak Ibu, dia buru-buru ke rumah, menyembelih kambing yang masih kecil. Dia sembelih kambing yang masih kecil. Karena apa? Untuk Rasulullah doang. Akhirnya apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, si fulan mengundang kita semua, kata Rasulullah. Padahal yang diundang siapa? Hanya Rasulullah doang. Apa kata sahabat yang mengundang Rasulullah ini? Wahai istriku, Rasulullah mempermalukan kita, Rasulullah mempermalukan kita, katanya. Padahal kan hanya mengundang Rasulullah doang. Gimana bisa ini nggak bakal cukup? Makanan kita ini nggak bakal cukup. Padahal yang kita sembelih hanya segitu-gitunya, katanya. Akhirnya ketika matang, Rasulullah memerintahkan seorang sahabat ini, tutup makanan tersebut, jangan dibuka sebelum saya sampai, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah yang pertama kali memasukkan tangan beliau ke makanan itu, dibagikan kepada semua sahabat yang berperang pada saat itu, Bapak Ibu. Dan makanan itu tidak habis-habis, utuh seperti semula, kata sahabat. Oleh karenanya kan beda-beda mukjizat, tergantung masanya pada saat itu, tergantung ujiannya pada saat itu. Zaman Rasulullah mah zaman syair, Bapak Ibu, zaman syair. Akhirnya dibalaslah oleh Al-Quran. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran, nggak ada yang bisa. Nah, jadi kemudian Allah berbuat menurut kehendaknya. Menurut kehendaknya. Jadi kita tidak boleh komplain, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita diberikan kebaikan, kita harus bersyukur. Tapi kalau kita misalkan diberikan keburukan menurut kita, jangan salahkan Allah, Bapak Ibu. Allah tidak ditanya, tetapi yang ditanya itu adalah kita yang ditanya. Bisa jadi sesuatu yang buruk itu, Bapak Ibu, menurut manusia mah buruk, akan tetapi itu padahal baik, gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi. Mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi. Wala khullatun wala syafa'ah. Wala khullatun wala syafa'ah. Wal kafiruna humuz zalimun. Wal kafiruna humuz zalimun. Kita disuruh untuk menginfakkan sebagian harta kita.
Sebelum datang, sebelum nanti tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi tawar menawar, Bapak Ibu, tidak ada lagi tawar menawar. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah di alam barzah sekarang itu mereka banyak yang menyesal, Bapak Ibu. Kenapa menyesal? Karena mereka tidak memanfaatkan harta yang mereka miliki. Apa kata mereka? Ya Allah, kiranya Engkau memberikan aku kesempatan sebentar saja ya. Buat apa kata Allah? Saya ingin bersedekah. Saya ingin bersedekah. Tapi apa? Permintaannya itu tidak mungkin untuk dikabulkan. Karena dia sudah meninggal. Nah, jadi sebelum nanti tidak ada lagi tawar-menawar Bapak Ibu, maka oleh karena itu kita sebisa mungkin semampu kita untuk bersedekah, kita berinfak dan melakukan amal-amal soleh yang lainnya, sehingga nanti tidak ada penyesalan bagi kita di akhirat kelak Bapak Ibu ya. Tapi manusia ini dah sifatnya Bapak Ibu, senangnya kepada harta memang. Fitnah akhir zaman itu umatnya Rasulullah senang sekali menimbun-nimbun harta sampai-sampai dia lupa dengan ibadahnya. Tapi banyak juga Bapak Ibu orang yang kaya rajin beribadah, itu yang bagus. Itu yang diacungi jempol oleh Rasulullah. Rasulullah itu suka kepada orang yang kaya, yang rajin beribadah, yang gemar bersedekah Bapak Ibu. Rasulullah senang daripada muslim yang miskin. Apalagi udah miskin, pelit, wajahnya cemberut terus. Nah, gimana nih cerita sudah lengkap sudah Bapak Ibu ya? Nah, kita lanjut. Oh, ini ayat kursi ini luar biasa ini ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Ibu hafal ayat ini?
Alhamdulillah, harus hafal Bapak. Ini doa mujarab, doa yang paling luar biasa. Ibu harus baca sebelum tidur. Ya. Tapi kita buktikan dulu Bapak Ibu ya. Ibu jangan lihat mushaf. Jangan lihat mushaf. Kita baca bareng-bareng. Ini namanya ayat apa? Alhamdulillah. Dan saya yakin Bapak Ibu hafal. Kan kalau kita tahlilan, ini pasti kita baca ini Pak. Secara tidak langsung Bapak Ibu ya, orang yang tidak melihat pun, yang tidak bisa baca Quran tapi hafal. Apa faktanya? Kan saya sering ya ngaji orang sudah tua Bapak Ibu ya, dia sudah hafal ayat kursi, tapi ketika disodorkan dia nggak bisa baca. Nah, itu ya faktanya. Kenapa? Karena kita sering mendengarkan. Termasuk Al-Fatihah juga Bu, semua hafal. Tapi kalau misalkan kita sodorkan, panjang pendeknya nggak tahu. Oh ini mah Al-Fatihah katanya dia baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangannya kemana, bacaannya kemana? Atau kita apa Ibu? Karena hafal cagem ya. Nah itu jauh lebih baik ya daripada tidak sama sekali. Kita bareng-bareng Bapak Ibu ya baca ya. Ibu jangan lihat Quran, jangan lihat mushaf. Dengan harapan yang belum hafal, insya Allah cepat hafal ya. 1, 2, 3. Allah. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu semua hafal. Saya lihat soalnya bibirnya kan semuanya, berarti itu semuanya hafal. Sebab apa Bapak Ibu? Kalau ayat ini kita tidak hafal, itu aib bagi kita. Aib Bapak Ibu, masa nggak hafal segini doang? Kita harus hafal. Kenapa? Oh ya, ada satu kisah Bapak Ibu. Abu Hurairah. Ibu tahu Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang salah satu sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Ya, ada bahasa kita Maya, ada tuyul Bapak Ibu, ada tuyul yang mencuri harta pada saat Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga Baitul Mal. Nah, masuklah tuyul ini. Di bahasa kita kan kita mah tuyul ya. Kalau tidak tuyul, sendal bolong. Kalau tidak sendal bolong, pocong. Kalau tidak pocong, si manis dari jembatan Ancol. Terus apalagi Bapak Ibu? Apalagi suster ngesot. Tuh. Apalagi kan banyak kuntilanak. Nah, ya kan hantu Indonesia kan begitu Bapak Ibu. Tuyul lah, pocong, sendal bolong, gunduruwo, wewe gombel, Bapak Ibu ya ada wewe gombel banyak, wewe gombel, wah banyak pokoknya mah kita mah. Nah kan gitu dia kalau jin mah Bapak Ibu, jin mah tergantung daerah. Kalau di Amerika dia jadinya vampir, jadi di sana mah terkenalnya vampir. Di Amerika nggak bakal terkenal. Wih ada tuyul, nggak mungkin Bapak Ibu, ya. Wih ada sendal bolong, nggak mungkin. Ibu misalkannya ibu ke Thailand misalnya Pak Bu ya. Tadi saya melihat wewe gombel misalnya. Nah, wewe gombel kata orang Thailand karena nggak kenal. Karena hantu di Thailand mah berbeda dengan hantu Indonesia Bapak Ibu. Ya. Nah, kita bahasakan sekarang bahasa kita ya. Ada tuyul masuk ke Baitul Mal. Lalu kemudian Abu Hurairah menangkap tuyul ini Bapak Ibu. Apa kata si tuyul ini? Wahai Abu Hurairah,
kasihanilah aku, kata tuyul ini, karena anakku, istriku dan anak-anakku belum makan. Kami belum makan dari pagi, katanya. Akhirnya Abu Hurairah kasihan sama tuyul ini. Dilepaskanlah tuyul ini, Bapak Ibu. Ya, dilepaskanlah langsung tuyul ini. Lalu besok-besoknya, apa kata Rasulullah? Wahai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan terhadap tawananmu tadi malam? Itu kata Rasulullah. Rasulullah tahu ya Bapak Ibu ya. Padahal Abu Hurairah belum ngasih tahu. Tapi Rasulullah sudah langsung to the point. Apa yang kamu lakukan terhadap tawananmu, kata Rasulullah. Oh ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, saya tangkap dia Rasulullah, tapi saya iba. Saya kasihan karena dia katanya dia belum makan. Anak dan istrinya belum makan, kata Abu Hurairah. Lalu kemudian saya lepaskan dia. Apa kata Rasulullah, Bapak Ibu? Rasulullah mengatakan, besok malam dia akan datang lagi, kata Rasulullah. Ah masa, kata Abu Hurairah. Dalam hati Abu Hurairah, Bapak Ibu, ah masa sih? Penasaran Abu Hurairah. Ternyata besok malamnya tuyulnya yang sama, Bapak Ibu, bukan tuyul yang lain, bukan suster ngesot yang datangnya, tuyul yang sama. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Dia beralasan lagi, dia belum makan, anaknya kelaparan, istrinya kelaparan. Dilepaskan lagi. 3 kali Bapak Ibu berturut-turut Abu Hurairah menangkap ini, dilepaskan. Lalu kemudian kata Rasulullah, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu? Saya lepaskan dia ya wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah, dia mengajarkan aku sebuah doa yang harus aku baca sebelum aku tidur. Dia mengajarkan aku doa, katanya. Apa doa itu, kata Abu Hurairah? Nah, tapi sebelumnya ya Bu, di pertemuan yang ketiga sama tuyul ini, tuyul mengatakan sebelum dia dilepas, wahai Abu Hurairah, maukah kamu aku ajarkan sebuah doa, di mana kalau kamu baca doa ini, kamu tidak akan terkena gangguan-gangguan setan, gangguan-gangguan jin, santet, guna-guna dan lain sebagainya. Apa kata Abu Hurairah? Apa itu? Kamu baca ayat kursi, maka kamu akan dijaga oleh Allah. Apa kata Abu Hurairah? Saya tidak percaya sebelum saya adukan masalah ini kepada Rasulullah. Dilepaskan tuyul ini, lalu kemudian besoknya, apa kata Rasulullah? Sungguh benar dia kali ini, walaupun dia tukang dusta, kata Rasulullah. Tahukah engkau wahai Abu Hurairah, 3 malam berturut-turut itu, dia adalah setan, kata Rasulullah. Ternyata setan juga tahu Bapak Ibu, ayat kursi ini teh pelindung kita kalau kita sedang tidur. Setan tahu Bapak Ibu. Oleh karenanya kita baca Bapak Ibu ya, bukan ditulis di buku, simpan di bantal, bukan, tapi dibaca. Dan setan mah sudah hafal Bapak Ibu. Jin-jin teh sudah tahu bagaimana turunnya ayat, mereka tahu Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan, tapi Pak Ustadz, kita simpan aja di bawah ini, di bawah pintu supaya setan nggak bisa masuk. Setannya nanti nunduk setannya Bapak Ibu. Ya, kita nggak kena katanya kan. Jadi setan mah kita baca Bapak Ibu, bukan ditempel. Itu ya, bukan, tapi harus dibaca. Apalagi kalau hafal kayak tadi kan kita semua hafal, alhamdulillah Bapak Ibu. Ini jadi benteng kita, ya. Jadi untuk ibu-ibu yang belum hafal, saran saya hafalkan ayat ini pendek. Apalagi kan ayat-ayat terakhir Al-Baqarah kan kita sudah hafal. Lillah ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Ibu baca doa ini. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahannya kalau kita hafal ini, pertama kita sudah dapat pahala menghafalnya, dapat pahala membacanya, dapat pahala mengkajinya, dapat pahala duduk di sini, dapat. Atau kurang apa lagi coba Islam teh Bapak Ibu? Gampang, Islam teh gampang, dapat pahala teh gampang Bapak Ibu. Contohnya apa Bapak Ibu? Saking gampangnya masuk surga Bapak Ibu ya. Kata Rasulullah, saya melihat orang bersenang-senang di surga karena hal sepele. Apa hal sepele itu? Dia masuk surga gara-gara dia memotong dahan Bapak Ibu. Yang lewat ke jalan Bapak Ibu, yang di jalan kan, misalkan kita punya pekarangan Bapak Ibu ya, ini yang punya pekarangan, yang sekiranya ada pohonnya atau bunga-bunganya yang menghalangi jalan Bapak Ibu,
silakan dipotong. Dia masuk surga gara-gara itu, kata Rasulullah. Coba. Dia bersenang-senang di surga. Kenapa wahai Rasulullah, kata sahabat? Dia memotong dahan doang yang menghalangi orang di jalan. Nah, jadi ibu yang punya bunga, yang punya pohonnya mungkin yang tinggi nggak bakal ini ya, pokoknya nggak bakal menghalangi. Yang punya bunga, tarik masuk ke pekarangan. Ketika nanti ada orang yang motong, ibu jangan marah. Kenapa? Karena kalau tanaman sudah di luar dari pekarangan kita, masuk kepada jalan raya umum, ibu tidak ada hak untuk marah. Termasuk jeruk ibu misalnya, di depan pada ada jeruk ya, ada jeruk nih misalnya Pak Ibu ya, ada orang yang ngambil, ibu jangan bilang, woi bangsat, Pak Ibu bilang gitu, jangan. Karena itu adalah hak umum, hak pengguna jalan. Nah, gimana tuh Pak Ustadz? Saya marah-marah karena apa? Dilempar misalkan buah tersebut, tapi diinjak-injak. Nah, ibu baru boleh marah kalau itu. Karena mubazir Bapak Ibu, dia sudah lempar, tapi nggak dimakan. Ibu jangan marah ya. Nah, sederhana kan Bapak Ibu ya, dia hanya motong itu doang, tapi dia masuk surga gara-gara itu. Makanya Bapak Ibu, jangan menyepelekan hal yang kecil, jangan. Ibu misalkan lihat, walaupun ibu pakai kaki misalnya, ada beling misalkan di jalan, ibu pakai kaki aja, kepinggirin. Ibu masuk surga gara-gara itu. Jadi jangan disepelekan. Islam gampang Bapak Ibu, dicatat semuanya sebagai amal ibadah. Lalu kemudian itu yang membuat kita masuk surga. Ini suara saya jelas gak? Jelas ya? Karena ada bindeng soalnya lagi flu. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nah, ibu jangan baca qad tabay, enggak ya? Jadi da-nya itu jadi hilang dianya. Ya, langsung ke ta Bapak Ibu ya. Qad ditahannya qad tabayyana gitu ya. Ibu jangan baca qad tabayyana, itu keliru ya. Kita ulang Bapak Ibu. Go-nya juga yang akhir minal ghayy, ibu tahan ya. Kita ulang. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bil-taghuti wa yu'min billah. Faman yakfur bil-taghuti wa yu'min faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Nah, jadi ayat ini Bapak Ibu menjelaskan kepada kita tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, dan tidak boleh memaksa teman kita yang non muslim walaupun teman kita itu kerabat. Misal ibu bilang, lu masuk agama gue aja deh, cara misal, nggak boleh seperti itu Pak Ibu. Dan tidak boleh mengolok-olok sesembahan mereka Bapak Ibu, tidak boleh. Islam mengajarkan kita tidak boleh mengolok-olok sesembahan mereka. Kenapa demikian? Karena mereka nanti akan mengolok-olok sesembahan kita.
Jadi tidak boleh Bapak Ibu ya, lu mau nyembah patung. Patung bisa apa sih? Jangan seperti itu Bapak Ibu. Dia biasa-biasa saja. Keyakinan mereka, agama mereka, agama kita, agama kita. Nah, itulah yang namanya dengan toleransi. Tapi toleransinya juga dengan kebablasan Bapak Ibu ya. Dengan kebablasan. Ya, sekedar sebatas apa yang diajarkan kepada kita saja. Tidak boleh Bapak Ibu ya mengolok-olok mereka. Nanti juga ngolok-ngolok kita jadinya. Apa contohnya ya? Waktu saya dulu di Jawa Bapak Ibu, saya dulu di Jawa teh kan biasa namanya juga teman dekat ya. Kamu kenapa sih ini nyembah patung, kan nggak bisa ngapa-ngapain kata saya tanya. Di toel juga nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kata saya. Oh kami nggak menyembah patung katanya. Kamu juga kan menyembah Ka'bah katanya tuh. Gimana kita ngejawabnya Bapak Ibu? Kita menyembah Ka'bah katanya. Tapi saya bisa jawab pada saat itu. Oh kami nggak menyembah Ka'bah. Kenapa? Buktinya apa? Bilal naik ke Ka'bah coba. Nah, kamu kata saya berani nggak naik ke patung ini? Ya kan nggak berani kan Bapak Ibu ya. Itu menunjukkan bahwa kami tidak menyembah Ka'bah. Itu hanya kiblat kami kata saya. Dia menganggapnya menyembah tembok, menyembah Ka'bah. Enggak Bapak Ibu. Terus dia bilang apa? Setelah dia ngejelasin teh, ya daripada kamu katanya. Orang gila kamu anggap wali katanya. Sudah jelas-jelas gila kamu anggap wali katanya. Itu kan jadi saling-saling ini kitanya Bu, saling menjelek-jelekkan. Jadi tidak boleh Bapak Ibu ya. Ya, agama mereka sudah agama mereka, agama kita ya sudah agama kita. Tapi tetap dalam bermuamalah, nah harus seperti biasa Bapak Ibu. Ibu misalkan beli sayur ke sini, silahkan saja itu mah ya dalam bermuamalah. Ibu misalkan ngutang di dia, silahkan. Karena mungkinnya bisa jadi ya. Sebabnya yang teman-teman kita nih yang Islam mah Pak Ustadz nggak ngasih hutang. Ustadznya mengatakan apa? Haram, Bang Emok haram, caranya. Bang Emok haram. Ustadznya padahal kaya aja kan. Tapi ketika ada yang mau minjem ke sana, aduh saya juga banyak banyak pengeluaran kan. Banyak ini. Oh ini si Dede harus bayar SPP sekian. Nah, si A-nya kuliahnya harus sekian. Ini baru masuk PPDB harus sekian. Jadi mohon maaf ya Bu, saya belum bisa. Contoh misalkan Bu ya, rumah gede misalkannya, terus harta mobil banyak misalnya, ada orang mau minjem berapa? 200.000. Apa katanya coba? Oh iya, nggak ada. Saat ini mah kebetulan sekali, semuanya udah kepake buat si Dede si ini. Makanya kan banyak orang yang terkadang negatif pikirannya. Ongko ustadznya, bisanya hanya ceramah doang. Katanya apa coba? Haram Bang Emo, nggak boleh riba haram begini. Tapi ketika minjem nggak dikasih minjem. Makanya kami Pak Ustadz ya lebih baik ke Bang Emo daripada minjem ke Ustadz katanya. Kenapa? Tidak ada solusi. Jadi kalau misalkan kita katakan demikian, harus ada solusi Bapak Ibu. Harus ada solusi. Salah satunya solusi ada ya di sini di Nurul Usman. Jumat, tapi kan kalau Jumat ya saya seringnya selalu ada ya kan di belakang itu makanan ya, di belakang itu. Itu salah satu solusi Bapak Ibu. Bisa jadi ada orang yang siangnya nggak ada makanan. Jadi nggak usah kita bangga-bangga Bapak Ibu. Alhamdulillah uang kas masjid kita sekarang 60 juta, 80 juta. Tetangga sekeliling coba Bapak Ibu. Kan kasih minjem kudu nama. Ini mah jangan kita biarkan tetangga kita minjam di Bank Emok yang kata ustadz kita itu haram. Tetapi kita berbangga-bangga untuk menyimpan uang kas masjid yang puluhan juta. Jangan. Nah itu termasuk solusi Bapak Ibu yang di belakang ke setiap Jumat itu solusi. Apalagi misalkan Ramadan kan setiap hari itu aktivitas yang sangat bagus tuh Bapak Ibu. Sebab tidak semua kita Bapak Ibu yang punya yang bisa makan misalkan sehari 3 kali, tidak. Kan kata orang juga yang Jumat, alhamdulillah lumayan makan 3 kali sehari. Yang biasanya bisa jadi ya, dia 2 kali makannya dalam sehari. Kadang ada yang sekali makan sehari. Ada. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jangan berbangga dengan uang kas. Masjid itu bukan hanya berbangga-bangga dengan bangunannya yang luas. Masjid bukan hanya berbangga-bangga dengan uang kasnya yang banyak.
Ya, salah satu fungsi masjid itu adalah melihat bagaimana jamaah sekelilingnya, Bapak Ibu. Itu ya. Cik, Ibu daripada minjam di bank ini, ya sudah ini kami dari pengurus masjid begini begini. Itu namanya solusi. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu. Sebelum kita nunggu azan ya. Semua ulama Bapak Ibu haram. Makanya kapannya berbulan yang lalu ada spanduknya tidak menerima bank emok, kan begitu ya? Itu sebenarnya antisipasi bagus. Hanya saja Bapak Ibu yang dilarang masuk di daerah ini, Pak, bank emok dilarang masuk di daerah ini. Itu termasuk pencegahan Bapak Ibu ya. Yang kurangnya adalah solusi yang kurang sekarang. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu kita ngaji di sini itu sebenarnya bisa jadi solusi. Lihat siapa kira-kira yang sedang sakit, siapa kira-kira yang belum beli beras, siapa kira-kira yang besoknya berasnya habis. Itu sebenarnya tugas selain daripada kita ngaji ini Bapak Ibu. Ya harus jadi solusi. Makanya Bapak Ibu, kenapa Rasulullah SAW kalau sudah sholat menghadapnya ke jamaah? Kenapa kira-kira? Karena Rasulullah melihat siapa yang biasa berjamaah, dilihat kiri kanan. Oh ternyata ada yang sebelah kiri orangnya tidak datang. Ditanya oleh Rasulullah, ternyata dia sakit. Akhirnya dijenguklah mereka. Gitu Bapak Ibu. Nah ibu-ibu juga di sini, terutama ini ketuanya ya, ini masaran. Ibu lihat, sudah lama nggak datang ibu ini, misalnya ibu A nggak datang, atau barangkali sakit, ibu cari informasi gitu. Ibu jangan dibiarin, cari informasi. Sudah lama nggak datang, sudah 2 bulan misalnya nggak datang, bisa jadi kan sakit, bisa jadi ada masalah apa. Nah ibu datang, konfirmasi, oh ternyata alhamdulillah nggak sakit, oh ternyata ke Sumedang misalkan lagi apa gitu kan ya Bapak Ibu. Gitulah caranya supaya kita yang ada di sini itu lebih erat silaturahminya Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan juga majelis ini menjadi solusi gitu ya Bapak Ibu. Hatur nuhun. Silakan, ada lagi pertanyaannya? Satu lagi Ma biasanya nanya ya. Ada lagi pertanyaan satu lagi ya Bapak Ibu. Tidak ada? Hatur nuhun Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk diri saya sendiri, lalu kemudian untuk ibu-ibu semua, untuk bapak-bapak semua, untuk yang mendengarkan semua kajian ini. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya itu dari saya pribadi. Namanya juga manusia, pasti ada salah. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang istiqomah nuntut ilmu, istiqomah hadir di majelis ilmu, istiqomah hadir di majelis-majelis ustadz-ustadz kita yang lain, Pak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan itu ada manfaatnya. Kita baca doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.